Terakhir untuk untuk persiapan UAS itu adalah interferensi difraksi. Nah, itu akan kita bagi jadi dua sesi. Sesi pertama itu adalah interferensinya dulu. Oke, Za, tahu nggak interferensi itu apa sih, Za? Apa, Za? Nggak tahu Kak. Lu, aduh, gimana ini? Interferensi itu adalah penggabungan. Hmm. Penggabungan dua gelombang atau lebih dari dua. Misal 3 gelombang, 4 gelombang. Oke, jadi interferensi adalah penggabungan gelombang. Secara umum, secara umum ada dua jenis interferensi. Oke, yang pertama namanya adalah interferensi konstruktif. Atau kalau di cahaya namanya interferensi terang. Atau nama lainnya interferensi maksimum. Oke, kita coba gambar sederhananya deh. Misalkan Reza punya gelombang seperti ini dah, gelombang satu. Mau Reza gabungkan dengan gelombang yang kedua seperti ini. Apa yang terjadi kalau Reza menggabungkan dua gelombang ini? Yang terjadi adalah akan jadi gelombang yang lebih besar. Betul, Reza ya? Betul? Iya, Oke, coba Reza. betul. Berapa sih beda fasa antara gelombang satu dengan gelombang dua, Reza? Berapa beda fasanya? Lihat, bentuknya ada yang beda nggak? Satu dengan dua? Nggak ada kan? Nggak ada, sama Berarti aja. bedanya ya nol. Kalau diulang gimana? Oh, Kalau diulang? Diulang berarti tambahin 2 fitur saja. 2V, 4V, 6V, dan selanjutnya. Paham? Nah, um, interferensi. Zak, boleh kirimin itu nggak sih, Zak? Silabus fisika dasar, boleh nggak? Ada nggak? boleh. Coba kirimin, Zak. Ada. Saya mau baca. Oke. Ada yang masuk, yang nggak masuk yang mana sih? Nah, yang kedua, itu namanya adalah interferensi yang sifatnya adalah destruktif. Atau kalau di cahaya namanya interferensi gelap atau Oh, minimum. minimum. Oh. Oke, kayak gimana nih ilustrasinya kayak gini. Misalkan Reza punya gelombang seperti ini, mau ditambahkan dengan gelombang yang seperti ini. Nah, yang akan terjadi adalah gelombangnya akan habis. Dah. Oke, berapa ini beda fasanya, Zah? Saling berbalik fasa kan? Itu Iya, namanya bedanya pi. Udah dikirim, Zah? bentar Kak. Coba kirim dulu. Kalau diulang tinggal tambahin 2 fitur saja. 3V, 5V, 7V, dan seterusnya. Soalnya saya bingung. eh, itu takutnya materi saya kebanyakan. Nah, dari informasi itu, maka saya bisa ambil kesimpulan. Kesimpulannya adalah ini. Yang menentukan jenis interferensinya apa, interferensi adalah beda fasanya, Zah. Jadi beda fasanya lah yang menentukan dia akan menjadi interferensi konstruktif, destruktif, atau bahkan bukan keduanya.
Nah, ternyata beda fasa yang tadi Reza sebut 0pi, 2pi, 3pi, 4pi, dan seterusnya, itu tuh disebabkan oleh banyak penyebabnya. Apa aja? Yang pertama namanya beda fasa karena perbedaan lintasan. Yang kedua adalah beda fasa karena perbedaan waktu gelombang itu merambat. Yang ketiga, beda fasa karena perbedaan fasa awalnya. Yang keempat, beda fasa karena perbedaan dari medium yang dilewati. Ada nggak? Mana ada? Selebusnya ada nggak ada? Nggak ada Kak, bentar. Ini Nggak di ada. Edunexnya langsung langsung LTM. Lah, LTM 1. nggak ada. Berarti nggak ada itunya. Bisa di pertemuan pertama ada? Nggak ada. Kayak cuma ditampilin di layar deh Kak. Ya udah, kalau gitu nanti aja kita lihat ya. Tar, tar, tar. Saya Hmm. mau minta ke yang lain dulu. Kalau nggak, tar ya. Tar ya. Atau SAP. Nah, jadi Za, yang menentukan itu jenisnya beda fasanya, yang menentukan itu jenis interferensi apa adalah beda fasanya. Tapi beda fasanya ternyata itu disebabkan oleh banyak hal. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama namanya beda fasa lintasan. Oke. Beda fasa lintasan itu apa sih? Sederhananya adalah beda fasa dikarenakan gelombangnya melewati panjang lintasan yang berbeda. Misal, gelombang yang pertama lebih panjang lintasannya. Bukan panjang gelombang, tapi panjang lintasan ya. Terus apa Ya. dong rumusnya beda fasa lintasan? Beda fasa lintasan itu, secara sederhananya, rumusnya adalah K dikalikan dengan delta X. K itu apa? 2V per lambda. Delta X adalah perbedaan panjang lintasannya. Lintasan. Oke, ini yang pertama. Nah, yang kedua, beda fasa waktu. Beda fasa waktu ini beda fasa yang dikarenakan gelombangnya itu merambatnya tidak bersamaan. Oke, nah, Oke. beda fasa waktu dapat dicari menggunakan omega dikali delta T. Omega kemarin apa? 2V per 2P. perioda. Betul? Ya. Delta T adalah perbedaan waktu ketika gelombangnya dipancarkan. Kemudian, beda fasa awal. Beda fasa awal ini sederhananya adalah beda fasa karena gelombangnya itu berasal dari sumber yang berbeda. Jadi kalau sumbernya beda, ada kemungkinan ada beda fasa awal. Tapi kalau satu sumber udah pasti nggak ada ya. Beda fasa awal tuh rumusnya apa sih? Fasa awal gelombang 2 dikurangin fasa awal gelombang 1. Mutlak. Oke? Oke, ini namanya beda fasa awal.
Kemudian yang terakhir adalah beda fasa medium. Beda fasa medium adalah beda fasa dikarenakan gelombangnya merambat pada dua medium yang berbeda. Berbeda apa? Berbeda indeks biasnya. Oke. Jadi karena beda indeks biasnya, maka terjadi beda fasa medium. Nah, kan kita tahu ya, Zaya. Misalkan nih ada dua medium. Ini indeks biasnya N1, ini indeks biasnya N2. Ketika ada gelombang merambat di dua medium, kayak gini, Mm-mm. ini gelombang datangnya. Setiap gelombang merambat di dua medium, pasti akan mengalami apa dah? Akan ada yang dipantulkan, sama akan ada yang dibiaskan. Biaskan. Ini adalah gelombang pantul, dan yang dibiaskan itu kayak gini. Paham? Ini adalah gelombang bias. Nah, yang harus diperhatikan di sini adalah ini. Yang mengalami beda fasa medium itu hanya gelombang pantulnya saja. Oke? Terus gelombang bias gimana? Untuk gelombang bias, fasa dari gelombang bias selalu sama dengan fasa dari gelombang datangnya. Oke, jadi yang harus ditekankan, yang mengalami beda fasa medium hanya gelombang pantul. Nah, terus gini gimana aturannya? Nah, beda fasa medium untuk gelombang pantul, ketentuannya gini. Yang pertama, apabila gelombang datang dari medium yang renggang, renggang itu indeks biasnya kecil, ke medium yang lebih rapat, indeks biasnya besar, maka gelombang pantul akan mengalami yang namanya pembalikan fasa. Dengan kata lain, beda fasa mediumnya menjadi pi, plus minus pi. Oke. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Yang kedua, sebaliknya. Apabila gelombang datang dari medium yang rapat ke medium yang renggang, bentar ya,
maka gelombang pantul tidak akan mengalami yang namanya pembalikan fasa. Dengan kata lain, beda fasa mediumnya itu adalah nol. Oke, inilah ketentuan dalam menentukan beda fasa untuk berbagai jenis penyebabnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke materinya. Jadi kita akan bahas contoh interferensi yang akan dibahas. Dulu sih ada dua. Yang pertama namanya interferensi Keren sih. pada N celah. Nah, yang kedua itu biasanya yang namanya interferensi pada lapisan tipis. Nah, saya makanya tadi tanya ke Reja, dia silabusnya ada nggak? Karena saya lupa. Kalau yang terbaru itu lapisan tipis masuk apa enggak ya? Pernah nggak di kelas ada yang namanya interferensi pada lapisan tipis ya? Dikasih sih Kak materinya yang ini. Bentar ya, Kak. Di kelas Lihat ada? materi. Enggak. Yang lapisan tipis ada. Kalau N celah kan pasti. Lapisan tipis ada nggak? OT itu nggak masuk Kak, fisika. Lah, ya itu kan ya. Ini Heeh. kita yang lapisan tipis kita postpone dulu aja ya. Sambil saya Oke. nunggu kepastian apa? Kepastian untuk ada materinya. Kita yang pasti N celah. Oke? Nah, sekarang kita Oke. fokus ke interferensi pada N celah. Interferensi pada N celah. Oke. Ja, interferensi pada N celah paling dikit berapa celah dah? Interferensi berancang. Ya, interferensi pada N celah paling dikit berapa celah? Dua, dua nggak sih Kak? Iya, betul. Kenapa dua paling dikit? Karena tadi yang namanya interferensi itu minimal dua gelombang. Ya enggak? Mm-mm. Iya. Jadi nggak ada yang namanya interferensi satu celah tuh nggak ada. Oke? Oke, makanya yang pertama itu adalah interferensi dua celah. Nama lainnya ini adalah percobaan yang. Oke, kayak gini. Bayangkan Reja punya celah seperti ini. Oke, Oke. jadi ada dua celah ya, Zak. Ini. Ini jarak antar celah itu namanya D. D itu adalah jarak antar celah. Kemudian ada layarnya juga, Zak. Buat apa ada layar? Untuk menampilkan pola gelap terangnya. Nah, ini layar, Zak. Mm. Bayang? Ini Bang. layar. Oke. Biasanya tengah-tengah itu ntar akan disebut sebagai terang pusat kan ya, PP. Iya. Jarak celah ke layar adalah L. Kemudian ada cahaya koheren. Untuk TPB pasti cahayanya koheren. Nih, cahaya koheren. Beda tahu nggak
Apa itu cahaya koheren, Zak? Apa? Cahaya yang berasal dari satu sumber. Paham? Oke. Cahaya, ketika dia masuk ke celah, Zak, maka dia akan disebarkan. Kita ambil satu titik ya, Za, sebagai titik yang kita mau amati. Ya, Misal, kita amati di sini deh. Jadi bukan berarti satu celah hanya keluar satu titik. Contohnya aja. Paham, Za? paham. Oke. Nah, sama di celah yang kedua juga dia akan disebarkan, Za. Tapi kan kita maunya interferensi kan. Maka yang namanya Ya, interferensi digabung kan. Yang namanya interferensi mm-mm. pasti dia terjadi di tempat yang sama kan. Nah, kita bikin di Iya, titik yang sama. Jadi terjadi itunya apa? Perpaduannya. Oke, bayang nggak? ya Kak. Nah, maka di titik ini terjadilah yang namanya interferensi. Referensi. Kita ambil titik tengahnya kita ambil ya, biar gampang Oke. bayanginnya. Titik tengahnya nih. Kalau kita lihat dari titik tengah, biar kita bisa lihat itunya apa. Nah, ini titik tengahnya. Oke. Nah, dianggap sudutnya adalah theta. Oke. Nah, kita lihat. Kita tahu di situ terjadi interferensi. Nah, kan tadi kan kita tahu ya. Kita tahu nggak ini interferensinya terang atau gelap atau bukan keduanya? Nggak tahu. Kalau kita mau tahu interferensinya itu terang atau gelap atau keduanya, Oh, kita harus tahu beda fasanya apa ya nggak sih? beda Betul. fasanya. Ya, betul. Nah, yang pertama, karena ini berasal dari satu sumber, sudah Mm. pasti tidak ada beda fasa awal. Ya nggak ada? Oh iya. Betul? Oh iya, sama. Ya, Yang kedua, karena ini dipancarkan secara bersamaan, koheren itu berarti satu sumber dan bersamaan ya, ya. maka tidak ada beda fasa waktu. Paham, nggak? Oke. Yang kedua, yang ketiga, dia dipancarkannya di medium yang sama kan? Sama udara Sama. ya. Berarti Ya, beda fasa mediumnya juga nggak ada, Za. Nah, cuman dia ada beda fasa akibat lintasan. lintas. Oke, apa bisa di? 2V dibagi lambda dikali delta X. Dikali. Betul. Ya, ya. Lihat, Za. Garis yang biru sama garis yang hijau itu panjangan mana, Za? Yang hijau. Yang hijau kan? Maka yang dia ada perbedaan panjang lintasan. Langsung. Mana perbedaan panjangnya, Za? Bisa nggak Reza menentukan? Jawabannya bisa. Tinggal kita tarik aja, tarik yang tegak lurus. Nah, nih. Nah, jadi si yang hijau itu dia lebih panjang segini, Za, daripada yang biru. Paham? Paham. Kalau ini Paham. theta, di sini juga theta, Za. Ya, Oke? Berarti delta X-nya apa dong? Delta X-nya berarti adalah D sin theta. Betul. theta. Ya, Sehingga kalau kita masukkan ke sini, berarti sama aja 2V per lambda dikali D sin sin theta. theta. Kita jumlahkan, Za. Karena kita mau nyari beda total kan. Ya, Jadi beda fasa totalnya berarti hanya disebabkan oleh lintasannya aja. 2V per lambda D sin sin theta. theta. Paham, Za? Lihat, Paham. ini saya kotakin, Za. Kenapa saya kotakin?
Karena ini adalah nggak cuman berlaku untuk dua celah. Ini persamaan ini berlaku untuk n celah. Ja, coba deh kirimin LTM yang ada interferensinya. Ada? Ada nggak? Ya nggak? Ada, coba kirim ya. Nah, Reza udah tahu nih beda fasanya untuk poin adalah 2 pi per lambda d sin theta. Kan Reza pasti mau tahu dong, ini terang atau gelap, betul nggak? Betul. Ya. Nah, untuk mengetahui dia terang atau gelap, untuk mengetahui interferensinya Nomor 6 maksimum. nih Kak, yang kemarin. Coba, kenapa? Nomor 6 yang kemarin. 6 kemarin? Iya, yang LTM 5. LTM 5 emang udah dikasih ke saya? Udah ada Udah, emang? Coba udah. ya, cek dulu. Ada di grup ya? Iya. Enggak, Coba cek dulu. dikirim sama tetehnya. Oh, iya, kirim lagi ke saya coba. Saya nggak Oke. punya masalahnya. Ya, LTM 5 saya nggak punya. Nah, untuk mengetahui interferensi maksimum atau minimum, bagaimana caranya? Kita gunakan yang namanya diagram pasal. Gunakan yang namanya diagram pasal. masuk. Oke. Nah, kita coba ya. Kita coba yang namanya sekarang interferensi maksimum. Interferensi. Oke, coba cek dulu ya. Ya, Kak. Oke, saya cek dulu. Saya mau tahu ada nggak sih materi kan atau interferensi terang atau interferensi konstruktif. Lihat nggak? Dua buah celah itu Reza sama aja mau menggabungkan dua buah sinar, betul ya? Betul. Betul? Maka secara fasor, saya cek dulu ya, ada nggak ya yang celah tunggal? Oke. Celah ganda, celah ganda. Ada nih lapisan tipis. Oke. Berarti ntar kita bahas. Di silabus sih ada ya lapisan tipis ya. Oke. Di apa di soal ini sih ada sih. Tapi nggak tahu apakah ada di silabusnya. Bentar ya, cek dulu. Ini yang terbaru ya. Oke. Iya, Nah, lihat nggak? Dua buah celah, Reza sama aja mau gabungin dua buah sinar kan? Betul. betul. Maka secara fasor itu gini. Bayangkan Reza punya dua buah garis. Dua buah garis dengan panjang yang sama. Kayak gini. Oke, bayang. Reza, Bang. pikirkan bagaimana cara kita menyusun dua buah garis ini supaya panjang garisnya paling panjang. Gimana nyusunnya? Supaya paling panjang. Gini kan nyusunnya. Ya nggak ada? Betul. Iya. Oke. Berapa ini panjangnya jadinya? 2A, betul nggak? Betul. Oke. Berapa perbedaan fasanya, Zah? Nggak ada bedanya kan? Enggak ada. Sama kan? Sama garis lurus kan ke kanan kan ya? Jadi 0 kan? Iya. Kalau Heeh. diulang, berarti dia 2V, 2V. 4V, 6V, dan seterusnya. Betul? Iya. Betul. Lihat. Biasanya terang pertama itu disebutnya terang pusat, TP. Ini sebutnya terang pertama
Ini adalah terang kedua. Ini adalah terang ketiga. Oke? Lihat, ada polanya nggak, Za? Ada ya. Polanya adalah Ada 2pi dua pi. dikalikan dengan N. Betul nggak? Betul. Di mana N itu adalah terang keberapa? Terang ke 0, ke 1, Satu, kedua, dua, ketiga, tiga. dan seterusnya. Betul? Betul. Nah, sehingga kita punya pada kondisi interferensi maksimum, beda fasanya adalah di 2NP. Betul? Iya. Nah, kita masukkan ke rumus utama tadi. Rumus yang ini. Kita ganti beda fase sama 2NP. Maka kita punya apa? 2pi dikali N sama dengan 2pi per lambda dikali D sin theta. Oke, kita hilangkan 2pi-nya boleh. Maka kita Boleh. dapatnya apa? D sin theta sama dengan N lambda. Paham? Paham. Paham? Hamzah? Paham nggak? Nah, ini N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lihat, Zak. Saya kotakin kan, Zak ya? Artinya apa kalau dikotakin? Ini ternyata nggak hanya berlaku untuk dua celah. Ini berlaku untuk N celah. Paham, Zak? Oke. Nah, sekarang, bagaimana kalau saya maunya interferensinya yang minimum? Kak, berarti Yo, di semua celah bisa pakai ini ya? Rumus desin iya. tetap dengan lambda. Kalau maksimum ya, maksimum itu selalu kayak gini rumusnya. Oke. Yang dikotakin boleh saya pakai ya. Pokoknya yang saya Iya. kotak-kotakin ini berlaku untuk Mm-mm. semua celah n berapapun. Oke? Oke. Oke, Kak. Oke. Sekarang interferensi minimum atau nama lainnya interferensi destruktif atau interferensi gelap. Sama konsep faktornya. Hmm. Karena dua celah, Reza bayangin Reza punya dua buah garis. Masing-masing punya panjang yang sama, yaitu panjangnya A. Sekarang Reza bayangin, kalau tadi kan gimana caranya kita menyusun dua buah garis menjadi paling panjang ya, betul? Ya. Nah, kalau sekarang kita bayangin, bagaimana menyusun dua buah garis ini menjadi panjangnya 0 secara vektor. Gimana caranya, yo? Yaitu disusun seperti ini kan. Yang satu lagi dulu. Iya. Satu lagi dulu. Paham? Iya. Betul kan? Iya, Kan Kak. vektor itu disebut 0 kalau dia kembali ke posisi bola-bolanya kan? Masih. Iya. Ah. Ya enggak? Iya. Berarti amplitudo resultannya adalah 0. Berapa ini beda fasanya? Pi kan ya? Iya. Betul? Kalau di kalau diulang tambahin 2V aja. 3V, 5V, dan seterusnya. Za, kalau gelap itu nggak ada yang namanya gelap pusat, Za. Gelap itu selalu dimulai dengan gelap 1, gelap Oh, 2, gelap 3. Lihat, ada polanya nggak, Za? 1, ada 1 pi, 2, 3 V, 3, 5 V. Polanya adalah 2N dua min N. 1, 2N min 1 pi, ya nggak sih? Mm-mm. Di mana N-nya itu dari 1, 2, Dua, 3, dan tiga. seterusnya. Betul? Ya, betul. Nah, kita masukin ke rumus utamanya ke sini. Berarti kita punya 2N min 1 pi sama dengan 2pi per lambda dikali D sin theta. Betul? Ya. Oke, kita coret pi-nya boleh. Maka kita dapat D sin theta sama dengan Dua N. 2N
min 1 1 per 2 per 2. lambda. Betul. Betul. Di mana N-nya itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak lihat ya. Ini nggak saya kotakin, ya. Berarti Artinya apa? Ini cuma hanya berlaku untuk dua celah. Berarti oh, setiap celah gelapnya itu beda-beda. beda-beda aja. Ngerti? Kalau terangnya sama di 02 V 4 V beda pasanya. Tapi gelapnya itu beda-beda di setiap celah. Paham nggak? Paham? Oke. Nah, sekarang Reza sekarang udah tahu kapan dia terang, kapan dia gelap, betul? Betul. Nah, biasanya kalau kita udah tahu kapan dia terang, kapan dia gelap, kita akan minta untuk membuat bagaimana gambar gelap terangnya. Nah, yang menentukan dia gelap atau terang adalah intensitasnya, Zah. Maka kita harus tahu rumus intensitas interferensinya. Intensitas interferensi. Oke, kita mulai dengan rumus dasarnya dulu, Zah. Ini diterima aja ya, Zah, karena nurunnya rada ribet, ya. Oke. Rumus dasar intensitas interferensi untuk M celah. Bentar, saya cek dulu. Alhamdulillah. Jadi, bentar ya, saya dulu. Rumus I inter yang umum itu adalah ini. I inter sama dengan I max dikali sin kuadrat dalam kurung N dikali beda fasa dibagi 2 dibagi N kuadrat dikali sin beda fasa dibagi 2. Oke, ini rumus untuk Oke. Intensitas intensitas interferensi. interferensi. Ini berlaku untuk berapapun celahnya, Zah. N itu jumlah celah, oke? Hmm. Nah, kita coba cari yang untuk dua celah yang spesifik ya. Oke, kasus khusus kalau N-nya 2. Sama aja dua celah ya. Hmm. Dua celah. Oke, kita akan punya apa? I inter sama dengan I max dikali sin kuadrat 2 dikali beda fasa dibagi 2 dibagi 2 kuadrat dikali sin. Oh, ini ada kuadratnya. Sin kuadrat beda fasa dibagi 2. Oke, kita sederhanain, Zak. Saya hilangin 2 yang ini, boleh, Zak? Boleh ya? Ya. Ya, kita punya apa? I max sama dengan sin kuadrat beda fasa, betul? Iya. Dibagi 2 kali. Dibagi 4 Oh iya. dikali sin kuadrat beda fasa dibagi 2. Boleh? Ya.
Atau I-max dikali 1/4 sin beda fasa dibagi sin beda fasa dibagi 2 dikuadratin. Boleh nggak? Ya, Boleh? boleh. Oke. Rida masih ingat nggak waktu belajar trigonometri yang ini? Sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Betul nggak? Kos, iya. Betul? Oke. Iya, Kita sederhanain. Kita punya I-max-nya sama dengan 1/4. Oh, I-max-nya. I-inter maksudnya. di inter. I-internya sama dengan 1/4 I-max. Kita pecah za sin 2 alfa. Dua, Jadi dua 2 sin. sin beda fasa per Beda 2 fase dua. Kos. cos beda fasa per Beda 2. fase Betul? per dua. Ya, sama Dibagi sin. sin Beda fase per dua. Kuadrat. beda fasa per 2. Paham? Ya, Oke. berarti Kita dicoret. coret. Ini boleh ya? Ya, Oke. Maka jadi dapatnya dua kos. kan 2 jadi kuadrat kan ya? Iya, Jadinya habis kan? Tinggal habis. cos kuadrat beda fasa per 2. Paham? Ngerti Dua tak? kos, Kak. Kan Dua. 2 kuadratin jadi 4. 4 bagi 4 habis kan? Empat kos. Oh iya, ya, habis. Oke. Jadi rumus dasarnya ini. Tapi ini rumus khusus. Nah, beda fasa itu berapa sih? Beda fasa itu yang tadi, kan? Beda fasa itu tadi berapa? 2V per lambda Lambda. dikali D sin theta. Theta. Paham? Paham. Nah, sekarang kita tahu. Oh iya, terus gimana cara nyari IMAX? Gampang. IMAX itu nilainya sebanding dah sama amplitudo resultan dikuadratin. Dan nilai dari A kuadrat itu sama aja intensitas mula-mula. Coba lihat dah. Untuk N-nya sama dengan 2. Berapa AR maksimumnya, Zak? Lihat. 2. AR-nya maksimum 2A kan? Ya nggak? Mm-mm. Betul. 2A. Berarti kalau AR-nya 2A, Imax-nya itu sebanding sama 4A kuadrat. Betul? Mm. Ya, Betul? betul, Berarti Kak. karena A kuadrat itu adalah I0, maka Imax-nya adalah 4 kali I0. Paham nggak? Paham, Kak. Ngerti? Oke. Nah, sekarang kita bikin yang namanya gambar grafik intensitasnya. Gambar grafik intensitas dua celah. Oke, kita gambarkan dulu. Ini di Nangor gak? Apa pulang ke Bekasi ya? Di Nangor, Kak. Lo nggak pulang juga? Enggak, Ntar Idul Adha pulang. enggak, Nggak juga. enggak. Kenapa? Buat UAS. Kan udah Wih, mau UAS. oke. Berarti pulangnya nanti kalau udah beres UAS. Iya, kapan-kapan aja lah. Widih, kapan-kapan aja. Oke. Udah, lihat sumbu Y-nya intensitas, sumbu X-nya macam-macam ya. Tergantung request.
Yang paling gampang kalau sumbu X-nya adalah beda fasa. Oke. Dan kita tahu, Zak, dua celah maksimumnya kan 4I0 ya, betul. Ya, betul. Jadi paling tinggi 4 kali I0. Oke. Oh, Nah, ini yang paling tinggi. Oke. sekarang gimana cara kita membuatnya? Nah, saya kasih langkah-langkahnya. Langkahnya. Langkah pertama, tentukan berapa IMAX-nya. Udah ya. Langkah kedua, tentukan di mana letak maksimumnya. Anggap anggap beda fasa ya. Kapan Ya, dia maksimum, Za? Ketika beda fasanya 0, 2V, 4V, 2V. 6V, betul? Iya. Titikin, Za. Bikinnya gimana, Kak? Sabar. 0, Dua. 2V, betul? Iya. 4V, 4, 6. 6V, dan seterusnya ya. Iya. 8, Bikin 9, yang simetris, kalau ada 8, sini ada 8. 10. Min 2V, min 4V, min 6V, min 8V. Oke? Iya. Nah, karena ini maksimum, Za, Oke. maka Reza tinggiin. Tingginya setinggi 4I0. 4I0. Paham? Paham. Jadi kada dia maksimum. Tinggi juga harus maksimum dong. Oke. Gini ya. Setelah itu Hmm. apa? Langkah selanjutnya. Tentukan di mana letak minimumnya. Coba perhatikan. Tadi kita udah tahu kapan dia minimum di dua celah saat beda fasanya pi, 3V, 5V, dan seterusnya. Betul? Ya. Betul, Zak? Oke, titikin, Zak. V di sini, 3V, 5V, 7V, dan seterusnya. Paham nggak? Iya, Kak. Oke. Sip. Langkah keempat, masih rahasia, Zak. Belum boleh saya Ah, kasih tahu. Iya. Langkah kelima, gambarkan. Karena Reza tahu dua celah itu bentuknya adalah cos kuadrat, Reza. Betul? betul. Maka gambarnya akan menyerupai gambar cos kuadrat. Pernah nggak lihat gambar kayak gini di kelas? Pernah. Pernah kan? Nah, ini namanya gambar pola intensitas interferensi. Tapi kita lihatin dulu. Berarti yang gelap tuh yang Minimal. celahnya ya, Kak? Kenapa? Yang gelap tuh yang pi 3Pi ya? Iya, kan gelap kan intensitasnya nol, ya nggak sih? Iya. Nggak Kan dia dari satu. airnya nol kan? Heeh. Jadi dia, nah, minimal Reza harus ngerti sampai 4 celah. Minimal banget. Hmm. Karena pernah keluar ujian sampai 4 celah. Paham? 4 celah. Iya, pernah. Sabar. Atau ada polanya pasti. Ngerti gak? Iya. Nah, kadang dia suka minta beda fasa, apa? Sumbu X-nya nggak beda fasa, gak? Dia suka minta sumbu X-nya maunya D sin theta D. Gimana caranya, dak, kalau sumbu X D sin theta?
Gambarnya sama aja, dah. Reza hanya butuh yang namanya converter. Apa konverternya? Yang tadi, beda fasa sama dengan 2V per lambda dikalikan dengan desin theta. Berarti kalau mau cari desin theta itu berarti beda fasa dikali lambda dibagi 2V. Paham? Oh, enggak. Tinggal masukin, Zak. Beda fasanya 0. 0 dikali lambda bagi 2V, 0. Nol. Beda fasanya V. Jadinya lambda per 2. Hmm, Beda fasanya 2V. Lambda, betul? ya, 3 lambda per 2. 2 lambda. Dan seterusnya. Paham tak? paham. Kadang juga dia minta dalam bentuk sin theta, Zak. Tinggal dibagi D aja nggak sih? 0 dibagi D, 0. Lambda per 2D. Lambda per D. 3 lambda per 2D. 2 lambda per D. Dan seterusnya. Paham? Paham. Oke. Kadang juga dia minta dalam bentuk Y. Y itu apa sih? Dari gambar coba lihat. Y itu ini. Jarak dari interferensi ke terang pusat. Nah, gimana caranya ini kalau dia minta Y? Nah, kalau dia mintanya Y, itu artinya dia mengasumsikan tetanya kecil. Di matematika, kalau tetanya kecil, sin theta dapat didekati dengan tangen theta. Lihat, tan theta apa dah? Tan theta adalah, kalau di gambar ini, apa dah? Y dibagi L, betul? Betul dah? Iya. Oh iya. Iya. Berarti sin theta akan sama dengan Y dibagi L. Dengan kata lain, Y itu adalah L dikali sin theta. Sin theta. Ya. Tadi kan sin theta nih, kaliin Ya. L aja. Jadi 0. Lambda L per 2D. Lambda L per D. D. Ya, lambda L per 2D. 2 lambda L per D. Dan seterusnya. Paham nggak? Paham. Bisa? Jadi paling gampang itu kalau sumbu X-nya beda fasa. Kalau udah tahu sumbu X-nya beda fasa, tinggal di-convert aja ya ke yang diminta. Ya. Sekarang kita masuk ke interferensi 3 celah. Oke, nanti PR buat Reza 4 celah ya. Saya kasih sampai 3 celah buat membimbing cara ngerjainnya. Oke, bayangin nggak? Reza punya 3 buah celah. Oke. Oke, bayang. Ya. Masing-masing celah, jarak antar celahnya, itu adalah D. Paham? Hmm. Oke, kita bikin layarnya dulu dah. Bayang nggak? Ya. Jaraknya L, di tengah-tengah namanya terang pusat. Sama kayak tadi, Zak, konsepnya. Ada cahaya koheren. Apa itu cahaya koheren? Cahaya yang berasal dari satu sumber yang sama ya. Ya. Oke, kayak tadi.
Sama kayak tadi, setiap celah akan memancarkan cahaya. Kita ambil satu sampel sebagai titik yang mau kita tinjau. Misalkan kita tinjau di sini deh. Ini cahaya satu, ya. Kemudian sama juga dari titik dari celah dua ada cahaya lagi. Nah, ini adalah cahaya dua. Oke, titik tiga juga sama. Ada cahaya lagi. Karena kita maunya interferensi, berarti kan harus ketemu titik yang sama ya. Iya, Oke. ini kayak tadi gitu. Hmm. Jadi harus ketemu di titik yang sama. Karena nama interferensi kan penggabungan ya. Iya, Oke, lagi nih. Set. Kebayang? Oh, ini nggak sama. Bentar. Set. Gitu ya. Berarti di titik inilah terjadinya yang namanya interferensi. Betul? betul. Jarak dia ke titik terang pusat adalah Y. Sudutnya theta. Sama kayak tadi, Zah. Beda fasa, waktunya 0. Beda fasa awalnya juga 0. Karena satu sumber ya. Beda fasa mediumnya juga 0. Atau medium. Dan beda fasa lintasannya ada 2V per lambda dikali delta X. Delta X itu tadi apa? Perbedaan panjang lintasan kan? Perbedaan. Ya, Yang mana ini delta X-nya? Ya perbedaan antara 1 dengan 2, 2 dengan 3. Kalau kita perhatikan, nah nih, nah, oh perbedaan gitu. antara panjang lintasan 1 dengan 2, delta X itu yang Mm. ini. Ya nggak, Kak? Betul? Mm-mm, betul. Sedangkan antara 2 dengan 3, delta X yang ini. Nah, ini theta, ini juga theta, juga theta. Berarti sama kan? Delta X adalah Iya, D sin theta, ya nggak sih? Betul? iya, Berarti kita akan punya ini 2V per lambda dikali D sin theta. Kita gabungkan. Kita dapatlah beda fasa totalnya sama kayak tadi kan. 2V per lambda dikali D sin theta. Makanya tadi ini saya kotakin kan saya. Betul? Karena ini iya, berlaku nggak cuma untuk dua celah. Berlaku untuk N. Nah, Reza udah tahu beda fasanya di 2V per lambda D sin theta. Sekarang Reza mau mengetahui terangnya di mana, gelapnya di mana, betul? Kita coba cari iya. interferensi maksimum atau terang Terang. atau konstruktif. Lihat, gak? Tiga buah celah, kita menggabungkan tiga buah sinar. Maka secara fasor, kita bayangkan kita itu kayak punya tiga buah garis, betul? Iya, Masing-masing garis punya panjang yang sama, yaitu A. Nah, ketiga garis ini, gimana caranya Reza menyusun ketiga garis ini supaya memiliki panjang yang paling panjang? Pasti disusunnya kayak gini kan, Za? panjangin semua. Iya, susun. Iya, ya kan? Benar Mm-mm. nggak? Iya, Nah, amplitude resultannya 3A. Paham? Berapa ini paham. beda faktanya, Za?
Nol kan? Nol. Bener kan? Sama. Iya. Plus minus 2V, plus minus 4V, plus minus 6V, dan seterusnya. Oke, kalau terang, dimulai dari terang pusat ya. Terang satu, terang 2, terang 3. Maka beda fasanya menjadi 2Pi dikali N. Betul tak? Ya. Dengan N-nya adalah 0, 1, ya. Nah, makanya tadi ini saya kotakin kan, Zak? Ya enggak? Mm-mm. Bisa Karena ini dipakai. berlaku nggak cuma untuk dua celah, tapi berlaku untuk berapapun celahnya. Tadi ingat nggak? Yang gelap nggak saya kotakin kan, saya. Iya, cuma dua celah. Berarti untuk tiga celah gelapnya beda. Beda. Kita coba lihat ya. Interferensi minimum atau interferensi gelap atau interferensi di, kok gelap difraksi, gelap kok destruktif ya, destruktif. Tadi gimana dah? Tiga buah celah. Kita bayangin tiga buah garis, betul? Ya, tiga buah garis dengan panjang yang sama. Dah, coba dah. Bagaimana Reza menyusun tiga buah garis ini supaya menghasilkan panjangnya nol secara vektor? Bangun. Gimana? Iya, betul. Iya. Coba bikin tiga buah garis ini kalau disusun panjangnya nol. Nggak bisa coret, Kak. Apa? Nggak bisa coret-coret. Ini dari atas ke bawah. Coba Reza pikirin, coba pikirin deh. Oke. Gimana caranya tiga garis ini bisa menghasilkan panjang totalnya nol? Kebayang? Bayang ada gimana menyusun tiga, tiga buah garis ini supaya panjangnya nol. Panjang nol artinya apa, Za? Dia kembali Sama. ke titik Nggak betul. Ya. semula. Kebayang? Gimana Za nyusunnya, Za? Atas. Iya nggak sih? Yang satu atas bawah. Gimana? Nggak tahu deh. Nol. Atas. Ke bawah. Ya. Gimana yo? Gimana? Panel bentuknya? Sama nggak sih, Kak? Woi, coba Kalau kalau sama apa kayak ya? gini emang nol. Coba tuh, tadi kan dia gini kan? Heeh. Emang ini nol? Enggak. Lah, berarti bukan ini. Coba, gimana supaya nol? Gimana? Bayang ada? Bayang?
Bayang ada? Hmm, Bayang? Bayang? bentar Kak, sabar. Terpikirkan. Gimana? Hmm, nggak tahu Kak, gimana? Lo? Enak aja. Ntar ya. Gimana aja pikirin. Kayak gini aja. Hmm. Enak aja nggak tahu. Oh iya, karena oh Gimana? iya, berarti Segitiga sama sisi. sama bawah ya. Oh Iya iya, kan? Kan iya, konsepnya kan kalau yang namanya nol itu kalau dia kembali ke awal kan? Ya nggak ada. iya sih. Heeh. Nah, cuman lihat dah cara ngitung sudutnya. Ya, cara ngitung sudut itu dari perpanjangan satu, putar counter clockwise kedua, Oke. atau dari perpanjangan dua, counter clockwise ketiga, atau dari perpanjangan tiga, counter clockwise ke satu. Enggak, segitiga sama sisi itu berapa sudutnya? 60 kan? 60, 60 tapi dalam. Berarti ini berapa beda fasanya? 120 120. derajat. Berapa itu sama aja? 2V per 3. Paham nggak? Tiga. Ya, Nggak, ada bentuk yang lain nggak, Zak? Selain ini, secara vektor, yang menghasilkan beda fasanya nol. Ada nggak, Zak? Ada nggak, Zak? ada. Kalau Apa? dibalik bisa. Gimana? Dibalik Dibalik, betul. sama Gini. aja. Nah, kalau aja sama, Ah, beda. Secara vektor ini beda, Zak. Emang bentuknya sama. Tapi vektor tuh kan nggak melihat bentuk, Zak. oh iya, Vektor heeh. lihatnya sudut. Hmm. Nih. Nah, lihat ya. Vektor itu nggak melihat bentuk, Zak. Lihatnya sudut. Dari perpanjangan satu, counter clockwise kedua, atau dari perpanjangan dua, counter clockwise ke satu, dari perpanjangan tiga, counter clockwise kedua. Berapa sudutnya, Zak? 240 derajat. Ya kan Derajat. ya? 80 tambah 60 kan? Atau sama dengan 4V per 3. Paham Iya, nggak? paham. Ada bentuk yang lain-lain nggak, Zak? Ah, Ada nggak bentuk yang lain lagi? Ada nggak, Zak?
Ada nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada, betul. Tahu nggak kenapa saya bilang nggak ada? Karena ada polanya. Terdapat pola untuk interferensi gelap and celah. Polanya apa aja? Tahu nggak? Polanya yang pertama. Selalu terdapat N-1 tipe gelap. N itu jumlah celah. Berarti kalau 3 celah ada 2 tipe kan? Ini adalah tipe 1 dan ini adalah tipe 2-nya. Paham nggak? Paham? Hmm. Yang kedua, beda fasa gelap tipe ke M dapat dicari menggunakan M dikali 2V dibagi N. Di mana M itu dari 1, 2, sampai paling besar N-1. Coba dah buktiin. 3 celah, berarti N besarnya 3. Gelap pertama, M-nya 1. 1 kali 2V per 3. Bener nggak, dah? Betul. Iya, Gelap kedua, M-nya 2. hanya 2 dua. dikali Jadi 2V dua, per 3. empat, tiga. Bener nggak? Iya, Tipe ketiga nggak ada karena nggak N ada. maksimal N-1. Admin Kalau satu. 3 celah cuma bisa sampai 2. Paham? Oke. Berarti, nah, untuk 3 celah, beda fasa minimumnya itu ada 2 tipe. Yang pertama adalah 2V per 3. Yang kedua adalah 4V per 3. Ini adalah gelap tipe 1. Hmm. Ini adalah gelap tipe 2. Paham? Mm-mm. Oke. Tapi kalau diurutkan, ini gelap pertama, ada namanya. Ini gelap Ah, kedua. Kalau gelap ketiga, ada nggak, ada? nggak ada. Yang nggak ada itu tipe ketiga. Gelap Ah, ketiga ada. Tipe satu kita ulang. Ulang itu kita tambahin 2V. Di berapa? 8V 8. per Oh iya. 3. Ini gelapnya gelap ketiga. Tapi tipenya tipe satu. Ngerti nggak, ada? Berarti ngulang-ngulang terus ya? Iya. Gelap keempat ada nggak? Ada. Ada, tapi Yaitu tipenya tipe nggak ada. 2 diulang aja. Oh, Ditambahin tipe 2. 2V. Jadi berapa? 10 ya? 10. 10V per 3. Ini Tiga. gelapnya gelap keempat. Tapi tipenya tipe 2. Kalau gelap kelima ada? Ada. Ada. Ini diulang lagi. Tambahin Oh, 2V. Jadinya berapa? gitu. 14 ya? 14. 14V per 3. Gelapnya gelap kelima. Tapi tipenya tipe satu. Paham nggak? Paham. Ngerti? Makanya beda kan sama dua celah. Dua celah kan cuma Beda. dua celah kan cuma satu tipe kan? Coba dua celah, aja. Dua celah berarti N-nya 2 ya, Dak? Mm-mm. Betul? 2, 4, 3. Berarti ada berapa Oh, tipe? Cuma satu kan? 1. Ya enggak? Berarti Oh. beda fasanya satu dikali Iya, 2V makanya. per 2. Oh iya. Ngerti kan? Oh iya. Bener kan? Heeh. Ngerti Iya. enggak? Paham? Nah, Makanya berarti tadi, empat, kalau 4 jangan kalau 4 3 berarti ya? beda pikirkan. Berarti kalau 4 ada berapa tipe gelapnya? Ada 3. 3. Paham? Paham. Oke. Sekarang kita mau, berarti rumus intensitasnya juga beda ya, Za?
rumus intensitas 3 celah. 3 celah. Jadi kan rumus aslinya kan I inter, sama dengan apa? I max, betul? Iya. Dalam kurung sin kuadrat N beda fasa per 2, betul? Dibagi N kuadrat sin kuadrat beda fasa per 2. Betul, Zak? Iya. Oke. Nah, sama aja kita punya apa? Kalau 3 celah berarti N-nya 3 ya. Berarti I max dibagi 9, betul? Sin kuadrat 3 per 2 beda fasa, betul? Dibagi sin kuadrat beda fasa per 2. Paham nggak? Paham? Ya, Nah, ini kan nggak bisa kalau ini kan nggak bisa disederhanain kan? Ya nggak nggak? bisa. Iya, nggak bisa Karena dicoret. kelipatannya bukan kelipatan 2 ya. Kalau 2 masih bisa Iya. ya. Oke. Heeh. Udah. Udah. Nah, kan kita gambarkan. Oh, lupa satu lagi. Oh, ini nanti. Nah, ini kita pindahin dulu ya. Ada informasi lagi, Za. Jadi gini, untuk jumlah celahnya lebih dari 2, berarti 3 celah, 4 celah, 5 celah, dan seterusnya ya, Za ya. Itu Hmm. terdapat yang namanya interferensi maksimum sekunder. Oke? Maksimum sekunder itu apa sih? Kayak maksimum lokal, Za. Dibilang maksimum, dia ada lagi yang lebih tinggi. Tapi dia maksimum untuk di daerahnya. Nah, dengan pola, ada polanya juga. Dengan pola, nah, polanya gini. Yang A, selalu terdapat N-2 tipe maksimum sekunder. Paham? Yang Iya. B, beda fasa maksimum sekunder selalu terletak di antara dua tipe, bukan gelap, tapi dua tipe gelap. Paham? Iya. Dua tipe gelap. Coba lihat. Kan tipe pertama itu kan 2V/3. Tipe kedua 4V/3. Berapa tengah-tengahnya, Za? Za? Tipe 1 kan gelapnya 2V/3. Tipe 2 gelapnya 4V/3. Berapa tengah-tengahnya, Za? Berapa, Za? Kalau Za, Apa? berapa tipe tengah-tengahnya tuh? 2V/3 sama 4V/3. Tengah-tengahnya berapa, Za? Pi per 2. Ngaco ah. Eh, 2V/3 sama 4V/3. Tambahin aja bagi 2. 2 pi. Ngaco Pi. ah. Iya, pi, 3V/3. Berarti kita tahu beda fasa maksimum sekundernya adalah plus minus 3V/3. Paham? Atau sama Paham. dengan pi kan? Gimana gambar fasornya, Za? Pi. Gampang. Bikin dulu garis lurus, bikin perpanjangan, kasih garis bantu. Sama reja diputar sebesar pi, counter clockwise. Maka dia akan ke arah sini. Kan ada 3 kan ya? Ini baru yang kedua. Oke. Dari perpanjangan
putar counter clockwise. Oke, ke sini. Paham nggak? Iya. Berarti berapa AR-nya, Za? Bener nggak? Kan Iya. A Oh iya. ditambah min A Tambah. ditambah A kan, betul? Mm-mm. Ngerti? Nah, Ya. oke. Nah, ini kita sini. Nah, sederhana kan? Oke. Nah, Mm-mm. sekarang kita bikin gambar pola intensitas interferensi tiga celah. Gambar pola intensitas interferensi tiga celah. Jadi ini emang materi paling ribet ya dari semua. Buat persiapan UAS tuh materi paling ribetnya ini. Jadi kalau kita bilang ini ribet ya emang ribet. Lumayan sih, Kak. Bukan lumayan, paling ribet lah ini. Oke? Tapi paling ribet. Iya, dibandingkan materi sebelum-sebelumnya. Ini materi terakhir kan? Iya, materi terakhir. Ini intensitas. Nah, ini kita anggap aja beda fase ya, Dah. Nanti Anda Mm-mm. tinggal convert aja sesuai dengan yang diminta. Tadi kan saya udah kasih langkah-langkahnya ya, Dah. Ini kan langkah-langkahnya ya, betul? Mm. Kita copy dulu, taruh sini, paste. Langkah pertama apa? Tentukan IMAX. Ini tiga celah ya, Dah ya? Mm-mm. Tiga celah, betul? Tiga celah berapa IMAX-nya, Dah? Berapa AR maksimumnya? 3A kan? Betul? Berapa? Iya, udah. Betul nggak, Dah? Iya, Berarti IMAX-nya kuadratnya kan 9I0 ya, waduh. betul? Udah. Berarti paling tinggi dia adalah 9I0. Paham? Iya. Oke. Setelah itu apa? Tentukan di mana letak maksimum. Maksimum nggak pernah berubah kan, Za? Maksimum selalu di kelipatan 0,2V4, betul? Iya. Betul nggak? Didikin. 0, 2V. Kalau celahnya banyak, jaraknya lumayan jauh ya, Za? Biar gambarnya bagus. 4V, Empat. 6V. Mm. Oke. Nah, juga sama. Min 2V, min 4V, min 6V. Betul? Karena di maksimum enggak, maka semuanya kita tinggikan setinggi 9,0. Paham enggak? Mm. Ngerti? Iya, Kak. 9 Oke, ini. 9,0. Paham enggak? Paham. Terus, apa lagi? Gelapnya ya? Betul. Iya, Kak. Ada berapa tipe gelap enggak? Kalau tiga celah. Dua ya, Daya? Dua. Berarti di sini Dua. kita jadikan Satu, dua. dua. Yang ini adalah 2V/3. Tipe satu kan? Yang ini Mm. adalah 4V/3. Betul. Dua sama Mm. dua. Ini pengulangannya aja kan? Tambahin 2V, tambahin 2V ya itu ya. Paham nggak? Mm. Ngerti Paham. kan? Oke. Ini bagian minusnya. Paham nggak? Paham. Oke. Langkah selanjutnya apa, Zak? Masih kosong aja ya? Mm. Nah, tentukan di mana letak maksimum sekunder. Jadi kan saya bilang apa? Maksimum sekunder itu ada di mana? Di antara dua tipe gelap.
Ini yang sih. Betul. Iya. Ini berarti 3V/3. 3V/3. Juga sama. Ini pengulangan doang, tinggal tambahin 2V ya, Za? Tambahin Iya. 2V. Tambahin 2V. Ini yang minusnya. Berapa tadi AR-nya, Za? Maksimum sekunder. Jadi AR-nya berapa, Za? A. AR-nya A kan? Mm. Betul. 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 Berarti IMAX-nya A kuadrat. Bener nggak? A kuadrat. Iya. Tingginya setinggi I0 aja. Paham? Ngerti nggak, Za? Setinggi I0. Kan AR-nya A. Kan tadi kan A kuad itu I0 kan? Nih, ya nggak? Oh iya, iya. Oh, Betul. iya. Betul. Udah paham? Mm. Oke, balikin lagi ya. Sini. Maka kita tinggi-tinggiin, Za, setinggi I0. Gini, gini. Bayang nggak, Za? Bayang ya? Nah, udah gambarin, Za. Gini. Paham nggak? Iya. Pernah nggak lihat kayak gini di soal? Atau di kelas? Ada. Tapi nggak diterangin kayak Ya. detail banget. Iya dong, harus didetail. Kalau di kelas biasanya nggak akan didetailkan. Paham? Paham. Nah, PR buat Reza adalah buat 4 celah. Kita? Oke. Oke. Oke, habis Caranya ini sama aja kan ya, Kak? sama, sama. Buat Kamu dulu maksimumnya ada ya. tipenya ada Setelah maksimum beres, minimumnya berarti ada berapa kalau 4 celah? Za? 3 tipenya. 3 tipe. Terus ntar maksimum sekundernya. Ada berapa tipe maksimum sekundernya? 2 tipe kan? Jadi Ya ya, nggak? ah, Paham? paham. Nanti gambarnya si anak kecilnya itu tuh yang bundaran Ada kecil 2 ya? ada 2 gitu. Kebayang? Bayang. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak, Za? Nggak ada. Paling kalau Nggak nanya ada. Oke. langsung aja ya, Kak. Ya. Nah, kalau Oke. ini pokoknya bikin dulu ya. Karena saya pernah ketemu soal UTS ketemunya 4 celah. Tapi biasanya pada umumnya 2 atau 3 celah aja pada umumnya. Oke? Oke, Kak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah saja untuk saat ini. Nanti kita akan lanjut lagi materi ini masih belum beres. Nah, Kak saya mau saya minta butuh rekordannya, Kak? ya, saya butuh silabus nih. Kalau bisa, eh Reza cari ya. Kalau ada ya Iya, Pak. silabusnya. Ah, Kalau saya di mau. kalau di LTM sih ada yang interferensi pada lesion tipis. Cuman Iya. saya nggak tahu itu masuk apa enggak kalau di sekarang. Kalau dulu sih masuk ya. Ini semenjak kurikulumnya baru kan saya nggak tahu ya itunya Iya. silabus lengkapnya. Nah, itu yang harus kita cari. Kalau itu masuk, berarti kita ntar nextnya belajar dulu interferensi pada lesion tipis. Baru aja difraksinya. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Tadi coba dicari ya silabusnya ya, ke teman kayak ke siapa atau ke Heeh. beda fakultas. Kalau saya ada sih. Oke, tidak ada pertanyaan enggak? Tapi tidak. Ya, Kak. Oke, kalau tidak, ntar saya akan kirimkan catatan sama rekamannya kalau udah beres saya upload ya. Ya. Oke, mari Reza.
Makasih, Kak.